Baiklah, selamat siang teman-teman sekalian dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kalau tidak salah hari ini pertemuan yang keempat ya. Untuk pertemuan keempat, karena kemarin sudah kita kenalkan dengan lingkungan pemrograman Java. Berikutnya, oke, saya konfirmasi dulu ya. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah, Pak. Sudah bisa tes suara, silahkan. Oke ya. Tinggal hadir, Pak. Oke, siap. Bisa diklarifikasi apakah materi ini kemarin sudah saya sampaikan? Belum ya kayaknya ya. Ini ya. Struktur dasar dan kemarin libur ya? Kemarin kan tanggal merah, Pak. Oh iya toh. Tanggal merah. Kalian ingat sekali. Oke deh. Iya, Pak. Oke deh, kita bahas ini ya. Nanti berikut tugasnya ya. Ini mungkin sebentar saja karena ini ya, bentar ya. Oke, pembahasan untuk identifier, tipe data dan lain sebagainya nanti kita singkat saja karena ini saya yakin itu sudah sama dengan bahasa pemrograman lainnya ya. Baik itu JavaScript, kemudian dulu di algoritma mungkin teman-teman belajar Pascal, itu nanti sama-sama lah, mirip-mirip lah begitu ya. Oke, di sini judulnya struktur dasar pemrograman Java ya. Nanti targetnya mahasiswa mampu memahami struktur dasar atau sintaks bahasa Java. Kemudian mahasiswa memahami variabel dan operator Java ya. Berikutnya mahasiswa mampu membuat program Java sederhana yang terstruktur dan sesuai dengan aturan ya. Karena setiap bahasa pemrograman nanti tentu ada aturan-aturannya tersendiri begitu ya. Kemudian kita belajar identifier ya. Identifier itu nanti ketika kita membuat variabel, ketika kita membuat sebuah fungsi, membuat kelas, itu yang dimaksud dengan identifier begitu ya. Di sini dijelaskan identifier adalah nama yang biasa digunakan dalam pemrograman untuk menyatakan variabel, konstanta, kelas, metode begitu ya. Biasanya untuk itu ya. Jadi maksudnya identifier itu nanti penamaan itu ya yang kita buat dan bukan yang disediakan oleh Java begitu ya. Jadi aturannya ya kira-kira nanti jangan tabrakan dengan keyword. Jadi nanti kalau yang kita buat sendiri itu namanya identifier, sedangkan yang disediakan oleh Java atau dipakai dalam program dipakai oleh lingkungan pemrograman itu namanya keyword itu ya, termasuk di Java ya. Aturan pertama, identifier harus diawali dengan huruf ya. A kecil, Z besar sampai Z kecil gitu ya. Kemudian tanda dolar maupun garis bawah boleh ya. Awal itu ingat ya, kata kuncinya adalah diawali ini ya. Diawali ya. Boleh A besar sampai Z besar atau A kecil sampai Z kecil atau campuran keduanya begitu ya. Tanda dolar boleh, garis bawah boleh ya. Kemudian yang perlu diingat lagi ya, bahwa identifier bersifat case sensitif ya. Jadi kemarin yang belajar PHP sama ya, nama variabel itu case sensitif ya. Jadi sama di sini identifier juga case sensitif ya. Artinya identifier color berbeda dengan color dengan C-nya huruf besar, berbeda dengan color hurufnya besar semua dan lain sebagainya. Nanti atau belakangnya besar satu gitu juga berbeda ya. Kemudian Java keyword tidak boleh digunakan sebagai identifier ya. Contoh Java keyword adalah class, public, protected dan lain sebagainya ya. Nama-nama ini tidak boleh digunakan sebagai identifier ya. Berikut tabel keyword Java lainnya ya. Nanti silakan disimak di sini ya. Untuk versi teksnya ini juga nanti saya kirim ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat lebih detail, melihat versi teksnya juga dipersilahkan ya. Berikutnya contoh identifier yang boleh ya. Nama, dolar nama 123 atau underscore nama. Kemudian contoh identifier yang tidak boleh 123 nama, n nama gini tidak boleh, titik 2 nama kayak gini tidak boleh ya. Pemberian nama pada kelas Java digunakan dianjurkan menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama gitu ya. Sedangkan huruf untuk nama metode atau metode dan variabel huruf pertama sebaiknya gunakan huruf kecil gitu ya. Jadi nanti biar beda antara kelas, metode dan variabel begitu ya.
Selanjutnya gunakan huruf kapital pada setiap kosakata berikutnya. Berikut contohnya. Ini contoh untuk pembuatan kelas karyawan begitu ya. Sedangkan di bawahnya contoh untuk pembuatan metode hitung gaji karyawan. Ini hanya kecil, G-nya besar, K-nya besar. Kalau kelas karyawan tadi K-nya besar, K-nya besar lagi. Begitu ya. Walaupun diperbolehkan, sebaiknya hindari menggunakan underscore pada awal identifier seperti underscore read, underscore write. Itu sebaiknya dihindari ya. Berikutnya untuk komentar ya. Jadi semua bahasa pemrograman saya kira menyediakan fitur untuk memberikan komentar ya. Kaitannya biar yang nulis itu ingat gitu ya. Kadang kan kita sudah merasakan ya, kita sendiri yang nulis tapi kita sendiri yang lupa. Jadi hal seperti itu bisa diantisipasi dalam fitur pemrograman Java ya. Komentar pada Java digunakan oleh developer untuk dokumentasi program agar lebih mudah dibaca dan mudah di-maintain, dipelihara ya. Komentar tidak akan dieksekusi oleh Java compiler ya. Jadi untuk komentar itu nanti sama di semua bahasa pemrograman tidak akan dieksekusi, tapi itu penting kaitannya dengan sebagai pengingat kita atau sebagai informasi bagi pembaca yang lainnya gitu ya. Ada 3 macam penulisan komentar di Java ya. Yang pertama single line atau satu baris, bisa ditulis dengan ini ya, diawali dengan double slash gitu, double garis miring ya. Kemudian multiple line, kalau multiple line nanti bisa dituliskan dengan garing bintang, terus tuliskan komentarnya berbaris-baris, misal 1, 2, 3 baris, kemudian diakhiri dengan bintang garing ya. Garing itu garis miring gitu ya. Kemudian Java doc ya. Nah, untuk Java doc ya, ini otomatis menggenerate dokumen HTML untuk program Java. Itu nanti bisa dituliskan dengan garing bintang-bintang. Kemudian kita tuliskan komentar kita atau keterangan program kita diakhiri dengan bintang garing atau garis miring ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang Java doc ya. Garing bintang-bintang, nah ini kasih bintang-bintang kayak gini boleh lah itu ya. Nanti biar bagus ya. Jadi sebaiknya menulis kode program itu ya kayak kita mau mengetik gitu ya, tampilannya sebagus mungkin gitu ya. Ini contohnya public class Java comment demo ya, komentar demo komentar Java. Kemudian yang ini contoh komentar satu baris, artinya ketika komentar berikutnya dia harus menggunakan double backslash kayak gini ya. Itu kalau contoh yang tanpa 2 bintang ya, ini tinggal dihapus saja ya. Bedanya Java docs dan multiple line. Kalau multiple line itu hanya terekam dalam kode program kita begitu ya. Sedangkan yang Java doc ini nanti bisa menggenerate dokumentasi HTML untuk program Java begitu ya. Jadi nanti biasanya program Java itu bisa membuat dokumentasi otomatis dalam format HTML ya. Kemudian kita mempelajari variabel dan konstanta pada Java ya. Variabel digunakan dalam program untuk menyimpan suatu nilai dan nilai tersebut dapat diubah selama eksekusi program. Sedangkan konstanta menyatakan nilai yang tidak dapat dirubah pada saat eksekusi. Jadi nanti kalau konstanta saya kira juga jelas dalam bahasa pemrograman lain juga menyatakan hal yang sama, tidak bisa dirubah nilainya gitu ya. Kemudian bentuk umum deklarasi variabel nanti pertama itu sebutkan tipe datanya. Kemudian sebutkan nama variabelnya, diakhiri dengan tanda titik koma gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. int harga, char nama hari, double bonus begitu ya. Cara penulisannya seperti itu ya. Berikut ini aturan-aturan dalam pembuatan variabel pada Java. Yang pertama case sensitive ya, sama dengan penjelasan dari keyword gitu ya. Kemudian huruf kecil dan kapital berbeda. Contoh alamat dengan A-nya huruf besar, alamat dengan huruf besar semua, menyatakan 3 variabel yang berbeda. Nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf dan selanjutnya dapat diikuti dengan huruf atau angka. Ingat ini sama dengan aturan keyword itu ya, huruf atau angka ya. Kemudian huruf yang bisa digunakan adalah A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil atau campurannya, angka dari 0 sampai 9 dan juga simbol underscore, kemudian dolar juga diperbolehkan ya. Untuk simbol lain dan spasi tidak dapat digunakan ya. Dalam penamaan variabel juga tidak diperkenankan menggunakan reserved word atau keyword yang dari Java. Jadi nanti K
kata-kata, kosakata yang sudah digunakan dalam pemrograman Java tidak boleh lagi digunakan. Panjang variabel tidak dibatasi. Dalam pendeklarasian variabel dengan tipe data yang sama bisa ditulis secara bersamaan. Jadi nanti untuk panjangnya tidak dibatasi ya, tapi untuk menulis variabel dengan tipe data yang sama bisa dituliskan seperti ini. int i, j. Nah, nanti ini kita akan membentuk dua variabel ini. Variabel int i dan int j ya. Sama ketika kita membuat variabel long yx gitu boleh dalam satu kali deklarasi gitu ya. Char a b kayak gini juga boleh ya. Oke, berikutnya kita belajar tipe data pada Java. Kalau tadi kita belajar keywordnya ya, berikutnya kita belajar tipe data pada Java. Tipe data mendefinisikan metode penyimpanan untuk merepresentasikan informasi dan cara informasi diinterpretasikan. Tipe data berkaitan erat dengan penyimpanan variabel di memori karena tipe data variabel menentukan cara kompilator menginterpretasikan isi memori. Jadi nanti bahasa-bahasa pemrograman berbasis compiler yang dikompil itu ya. Kalau kemarin kita menggunakan bahasa pemrograman yang tidak compiler di PHP, itu tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya gitu ya. Jadi bahasa-bahasa pemrograman yang tanpa compile tidak bisa langsung diklik di Windows begitu ya, di sistem operasi begitu, itu biasanya tidak mendeklarasikan tipe datanya. Sedangkan bahasa-bahasa pemrograman yang dikompil itu harus mendeskripsikan tipe datanya seperti ini, long, char kayak gitu ya. Yaitu karena kaitannya dengan kecepatan eksekusi di memori komputer ya. Tipe data di Java secara prinsip atau secara sederhana bisa dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah tipe data sederhana atau primitif ya. Terdapat 8 tipe data sederhana yang dan dipisahkan menjadi 4 kelompok ya. Pertama 4 tipe data untuk bilangan bulat atau integer, nanti ada byte, short, int dan long ya. Kemudian tipe data angka, titik mengambang ya, atau floating point ya, dan bilangan pecahan, float dan double ya. Kemudian satu tipe data karakter yaitu char ya, mewakili simbol pada himpunan karakter seperti tulisan dan angka ya. Khusus tipe data karakter sebenarnya merupakan tipe data komposit ya, namun dapat diperlakukan seperti tipe data primitif ya. Satu untuk tipe data boolean ya. Untuk boolean ya nanti isinya cuma nilai itu ya, nilai-nilai logika ya, true atau false saja ya. Berikut ini spesifikasi tipe data primitif dalam Java ya. Nah, untuk spesifikasinya bisa dilihat di sini ya. Range-nya byte itu sekian sampai sekian, short itu sekian sampai sekian, int itu sekian sampai sekian, long itu sekian sampai sekian. Kemudian float itu sekian sampai sekian, double itu sekian sampai sekian. Bisa dilihat di sini. Boolean itu terus sama false saja ya. Kemudian untuk tipe data komposit ya nanti kita bahas secara khusus ya, karena kompositnya itu agak perlu pembahasan. Tipe data komposit disusun oleh tipe data sederhana atau tipe data komposit lain yang telah ada. Tipe ini antara lain nanti ada string ya, tadi string kan string sama char kan dibahas di dua hal di sini ya. Ini karakter atau char ya. Kemudian array, class, interface ya. Tipe data ini akan dipelajari pada bab berikutnya. Konversi tipe data pada Java ya. Pada beberapa kasus tertentu, konversi data dibutuhkan dalam pemrograman Java. Di antaranya adalah pada kasus ingin menghitung angka dari input data ke program Java, di mana kebanyakan komponen input program Java seperti JOption Pane, Scanner, Buffer Reader menangkap data dalam bentuk string. String angka tidak bisa dioperasikan secara aritmatik ya. Maka agar bisa dioperasikan secara aritmatik, data-data tersebut perlu dikonversi ke tipe data yang dapat dioperasikan secara aritmatik ya, seperti integer, float, double dan lain-lainnya. Berikut beberapa format kode konversi pada Java ya. Jadi nanti ketika kita menangkap sebuah nilai dari sebuah inputan program Java, itu biasanya ditangkap sebagai string ini ya. Sekalipun itu berbentuk angka. Jadi nanti angka tapi kalau tipenya string itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikalikan gitu ya. Kemudian agar bisa diperlakukan secara aritmatik atau dihitung,
maka perlu dikonversi ya. Nah, nanti misalnya konversi dari string to integer. Nanti caranya integer titik parse int, tuliskan nama variabelnya. Kalau enggak, kalau kita memang punya sebuah angka, langsung integer parse int 1,2 gitu ya. Ini contoh angkanya. Kemudian string to integer ya. Nah, kalau misalnya punya string to integer, ini sama sebenarnya fungsinya string to integer, tapi bisa dikonversi dengan cara seperti ini. Integer dot value of 2,1 gitu ya. Kemudian string to integer kebalikannya ya. Jadi kalau sudah selesai sebuah penghitungan matematis, bisa kita kembalikan misalnya object to int gitu ya. Caranya seperti itu kalau string ke integer karena dianggap sebagai objek kan. Kemudian float to integer ya. Ini misalnya sebuah nilai ya. Nilai float atau nilai yang pakai koma-koma itu kemudian kita konversi menjadi integer ya. Int kemudian nama variabelnya. Misalnya int 2,1 ya, nanti jadi integer ya. Kalau jadi integer nanti komanya hilang ya. Contoh di atas merupakan kode konversi data dari integer untuk konversi data ke tipe lain. Bisa dilakukan dengan mengganti keyword integer menjadi tipe data lain. Berikut contoh konversi tipe data lainnya ya. Misalnya dari double ya, var double, kemudian double, parse double ya. Dari sebuah string ya. Jadi nanti sebuah string jadikan double, caranya seperti ini. Kemudian konversi tipe data byte ya. Byte, parse byte, str var byte. Kemudian konversi ke sort ya. Sort, parse, sort, str var sort ya. Ini kalau ini apa? Menyimpan dalam variabel saja. Long, var long, long, parse long, str var long. Jadi sebuah string variabel yang akan dikonversi jadi long itu contohnya nanti ketika praktikum ya. Nanti kalau dengan penjelasan teoritis kayak gini kurang paham ya. Kemudian mengkonversi ke float ya. Float, var float, float parse float ya. str var float. Kira-kira nanti seperti itu kalau menggunakan parse ya. Parse double, parse byte, parse short, parse long begitu ya. Kemudian kita perlu juga belajar operator pada Java ya. Berikutnya operator pada Java ya. Sama dalam bahasa pemrograman lain, kita belajarnya singkat saja soal operator ini ya. Ekspresi adalah pernyataan yang mengembalikan suatu nilai, sedangkan operator adalah suatu simbol yang biasanya digunakan dalam ekspresi begitu ya. Operator akan melakukan suatu operasi terhadap operand sesuai dengan fungsinya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Jadi nanti ada istilah ekspresi ya. Kalau ekspresi itu nanti pernyataan program gitu ya. Kayak kemarin sistem outprintln. Nah, itu namanya sebuah ekspresi atau kalimat begitu ya. Sedangkan operator itu menyatakan simbol yang digunakan dalam ekspresi ya. Jadi nanti dalam sebuah ekspresi ada yang namanya operator begitu ya. Ada istilah operator, ada istilah operand ya. Jadi kalau operator itu nanti simbol-simbolnya ini, sedangkan operand itu nanti yang dioperasikan. Nah, ini operand, ini operator gitu ya. Ini sama dengan yang lainnya. Pertama adalah operator penugasan ya. Operator ini adalah operator yang paling sederhana dan hanya dilambangkan dengan karakter sama dengan kayak gini ya, kayak biasanya ya. Operator ini digunakan untuk menugaskan suatu nilai ke suatu variabel. Jadi nanti misalnya x kita isi 10, kemudian x plus y artinya x sama dengan x plus y, x min sama dengan y, x sama dengan x min y, dan seterusnya ya. Nah, saya kira sama ini. Kemudian operator aritmatika ya. Operator ini digunakan dalam ekspresi matematika. Berikut ini daftar operator matematika yang dikenal dalam Java ya. Nanti operator matematika, aritmatika bisa dilihat seperti ini ya. Plus, minus, kali, bagi, modulus ya. Nanti contohnya seperti ini ya. Ada yang ingat modulus itu apa? Tahu modulus? Halo? Wah, ini kayaknya tidur semua ini. Halo? Ya, nggak tidur, Pak. Nggak tidur, oh ya. Ada yang tahu modulus itu apa?
udahlah. Nanti nonton videonya saja. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar Siakat. Kemudian nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Oke, nanti untuk modulus kalau mau ditanyakan silakan nanti tanyakan ya. Kemudian operator perbandingan atau relasional ya. Operator ini untuk membandingkan dua buah nilai operan dan menghasilkan nilai boolean yaitu true dan false ya. Berikut ini adalah operator relasional dalam Java ya. Untuk double sama dengan ini sama dengan membandingkan apakah X sama dengan 3. Kemudian kalau petik sama dengan itu tidak sama dengan. Jadi cara bacanya apakah X tidak sama dengan 3 begitu ya. Dan seterusnya ya. Lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan gitu ya. Itu nanti silahkan dicermati. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Berikutnya adalah operator penaikan atau increment ya, dan penurunan atau decrement ya. Jadi kalau penaikan atau penurunan itu kaitannya biasanya dengan itu ya, penghitungan ya, ke 1, ke 2 dan seterusnya begitu ya. Enumerator ya. Enumerator itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya semacam penghitungan ya. Operator ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suatu nilai integer. Nah, ini kata kuncinya adalah integer ya. Bilangan bulat sebanyak satu satuan ya. Sebenarnya tidak hanya satu satuan, bisa beberapa satuan ya. Hanya digunakan pada variabel ya. Dan hanya digunakan pada variabel ya. Ini plus itu maksudnya penambahan dengan nilai 1, min pengurangan dengan nilai 1 ya. Contohnya Y sama dengan X plus 1. Jadi nanti X itu nanti X plus 1, X plus 1, X plus 1 dan seterusnya ya. Atau bisa juga ditulis dengan cara seperti ini. Ini tuh sama dengan seperti ini. Y sama dengan Y min 1 itu seperti ini, Y min begitu ya. Atau bisa ditulis dengan seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini bilangan aslinya itu dicetak dulu. Misalnya X itu nilainya dari 1, maka angka 1 itu dicetak dulu. Kalau X-nya dimulai dari 0, maka angka 0-nya itu dicetak dulu. Tapi kalau yang seperti ini, angka pertamanya itu tidak pernah dicetak begitu. Jadi ketika nilai X-nya 0, maka nilai yang keluar dari plus X adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau nilainya 1, nilai dari plus X itu 2, 3, 4 dan seterusnya begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian operator bitwise ya. Operator ini digunakan untuk operasi secara langsung terhadap bit yang menyusun suatu bilangan. Daftar operator bitwise dalam Java kurang lebih seperti berikut. Nah, ini untuk main itu bitwise sebagai negasi not ya. Kemudian n itu bitwise n, kemudian tanda pipa ini lurus pipa ya. Itu bitwise or ya. Kemudian untuk tanda ini ya, V kebalik itu ya. Itu bitwise XOR ya. Kalau yang kayak gini geser ke kanan, yang double 3 geser ke kanan tanpa mempertahankan sign dengan nilai 0 sebagai pengisi bit paling kiri begitu ya. Kalau yang seperti ini geser ke kiri ya. Operasi bitwise memanipulasi hingga ke bagian yang paling kecil dari suatu bilangan, yaitu bit ya. Maka diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Java menyimpan representasi suatu bilangan dalam bit ya. Terutama sekali untuk representasi bilangan negatif. Java menyimpan representasi dari suatu bilangan sebagai bilangan basis 2 atau binary yang tersusun atas bit ya. Contohnya adalah 000100111. Angka 0 dan 1 yang membentuk bilangan binary inilah yang disebut dengan bit ya. Kemudian operator logika boolean ya. Jadi nanti simbolnya sama dengan operator bitwise ya. Operator ini hanya digunakan untuk melakukan operasi pada operan yang bertipe boolean ya. Berikut ini contoh operator logika boolean ya. Nah, itu nanti contohnya untuk kayak gini itu logika AND, kayak gini logika OR, logika XOR, logika NOT ya. Berbeda dengan operator bitwise tadi. Kalau bitwise NOT itu pakai min, sedangkan di sini operator logika boolean pakai gunakan NOT ini ya. Jadi untuk yang bitwise ini sebenarnya jarang kita terapkan ya. Yang sering kita terapkan ini lebih ke operator logika boolean ya. Karena kita kan di manajemen dan akuntansi ya. Jadi angka-angkanya ya angka-angka besar ya, angka-angka bit ya. Kemudian NN itu short circuit logika N. Nah, itu konslet.
Oke, berikutnya operator majemuk ya. Operator ini merupakan gabungan dari operator yang telah dibahas sebelumnya dengan operator penugasan. Berikut operator majemuk pada Java ya. Operator plus sama dengan ya. Penambahan diikuti dengan penugasan. Min sama dengan pengurangan diikuti dengan penugasan ya. Kemudian kali sama dengan perkalian diikuti dengan penugasan. Kemudian slash sama dengan pembagian diikuti dengan penugasan. Berikutnya persen sama dengan operasi modulus diikuti dengan penugasan. Nah, ini contohnya ini. Hasil plus sama dengan 10 memiliki arti yang sama dengan hasil plus 10 begitu ya, sama dengan yang min. Oke, saya kira teoritisnya itu. Kemudian kita coba praktikum ya. Nanti akan dijadikan sebagai tugas 2 ya. Nanti silahkan, ini saya contohkan saja untuk yang membuat variabel dan menggunakan berbagai tipe data ya. Silakan buat proyek baru dengan nama var type opt ya, sesuai dengan nama masing-masing tanpa pembuatan main class ya, secara otomatis ya. Kemudian program variabel pengolah kata ya. Buatlah package baru dengan nama source package. Proyek dengan nama Priyadi pack var opt ya. Dengan cara klik kanan source package dan pilih new dan pilih Java package ya. Beri nama mirip dengan nama projectnya ya. Nanti speknya yang beda aja lah. Ini nama package itu nanti beda aja ya. Oh ini mirip ya, tapi dikasih keterangan pack ya, package ya, biar nanti kelihatan ya. Kurang lebih akan terbentuk struktur seperti ini nantinya ya. Buatlah kelas baru dalam package tersebut yang tadi baru saja dibuat ya, dan berikan kode pengolah karakter seperti berikut ya. Nanti misalnya kode programnya seperti ini ya. Perhatikan bahwa kode program dalam Java selalu dikurung dalam kelas, dan yang pertama dieksekusi adalah blok public static void main. Jadi nanti yang dieksekusi selalu di sini ya. Nanti kalau ada metode lain itu tidak akan dieksekusi duluan gitu ya. Nanti metode lain harus dieksekusi melalui ini ya, melalui metode public static void main ini ya, string args ya. Pada perintah print berfungsi untuk menambahkan karakter yang akan dicetak ya. Jadi nanti kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin saya demonstrasikan ya. Ada yang mau tanya? Pak, ini kok nggak kelihatan? Oh iya, lupa. Ini nggak ada gambarnya, Pak. Lupa, sorry. Nah, ini ya. Saya ngomong susah. Saya nggak ngerti, Pak. Oke, ini kan saya rekam secara lokal. Nanti teman-teman tetap bisa melihat rekamannya di YouTube ya, daripada saya mengulang. Kemudian langsung saya lanjut saja dengan demonstrasi ya. Nanti saya demonstrasikan cara membuat ini variabel pengolah kata ya, yang ini ya. Oke, bisa tunggu sebentar, saya siapkan ya. Jadi misalnya kita bekerja dengan NetBeans seperti ini, sesuai dengan di panduan itu ya. Nanti untuk versi teksnya juga akan saya share ya. Membuat proyek baru dengan nama Priyadi var type opt ya. Nah, nanti maksudnya nama proyeknya ini membuat Priyadi mengelola variabel tipe data dan operator begitu ya. Nah, ini saya demonstrasikan untuk yang pertama saja. Nanti berikutnya silahkan teman-teman mengerjakan ya. Kalau bisa minggu depan selesai biar kita bisa kita bahas secara langsung. Nanti kita bahas secara live lah gitu. Kemudian ya, kita bekerja di sini buat proyek baru ya, new proyek misalnya Java application. Iya. Kita klik next. Kemudian sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Kasih nama Priyadi var type opt gitu ya. Nama proyek sebenarnya dimulai dengan huruf besar ya. Priyadi var type. Nah, jadi per kosakata baru sebaiknya huruf besar ya. Type opt begitu ya. Ini main class-nya tidak usah dibuat dulu, biar teman-teman tahu cara membuat sebuah proyek tanpa adanya main class begitu ya. Kemudian kita browse, misalnya di sini kita simpan di sini. Nah, misalnya di new folder ya, open ya.
nanti sudah akan terbentuk folder yang bernama ini ya, Priadi var type opt. Kita klik finish. Oke, jadi kalau teman-teman mau ngecek programnya, nanti itu ada di sini. Stop, ini folder ya. Proyeknya nanti sesuai dengan penyimpanannya tadi ada di sini ya. Priadi var opt. Jadi nanti kalau suruh buat tugas, disuruh mengumpulkan, nanti yang di zip ini ya, add to archive, pilih zip. Nah ini base saja, oke ya. Gini yang dikumpulkan tuh yang ini ya. Oke, jadi kayak gitu. Nanti kita kembali ke lembar kerja dari Java tadi ya. Kemudian setelah kita membuat sebuah proyek seperti ini kan belum ada apa-apanya begitu ya. Bahkan package-nya itu belum ada begitu ya. Maka sesuai instruksi yang ada di sini tadi ya. Di sini ini kan tanpa pembuatan main class ya. Kemudian buatlah package baru dengan nama pada source package ya, proyek dengan nama Priadi pack var opt ya. Nah, nanti karena paket kita kasih nama pack ini ya. Karena kita latihan ya sebaiknya disiplin seperti itu ya. Di source package klik kanan new Java package ya. Nah, ini kasih nama Priadi ack var type opt kayak gitu ya. Finish, gitu aja. Nah, ini paketnya sudah terbentuk ya. Kemudian tadi Pak nggak kelihatan Pak. Sorry. Itu navigasinya. Nanti terbentuk seperti ini ya. Jadi tadi step yang tidak kelihatan nanti bisa dilihat di rekamannya ya. Jadi saya agak lupa ya. Kemudian di sini setelah membuat package ya, dengan cara klik kanan source package ya, pilih new, pilih Java package ya. Tadi sudah. Kalau tadi tidak kelihatan silakan lihat rekamannya yang versi saya. Beri nama mirip dengan nama proyeknya yaitu Priadi pack opt. Kurang lebih nanti strukturnya seperti tadi ya. Seperti di sini ya, struktur proyeknya ya. Bisa dilihat ya strukturnya. Kemudian setelah itu buatlah kelas baru pada package tersebut dengan nama Priadi karakter. Kemudian silakan, karena ini kita akan simulasi membuat program pengolah karakter ini ya. Kemudian kita buat sebuah kelas di situ bernama Priadi karakter. Ingat, nama kelas sebaiknya dimulai ya, ini cara membuat kelas ya. Diklik kanan di bagian package. Kemudian pilih Java class. Nah, ini. Ingat, untuk membuat kelas dimulai dengan huruf besar pada kosakatanya. Misalnya Priadi karakter. Nah, ini kan sebuah kelas karakter ya. Langsung klik finish saja. Dari sini package-nya warnanya sudah tidak hitam lagi, tapi sudah warna kuning karena sudah ada kelas di dalamnya ya. Kemudian sesuai tradisi di Java ini ya, bahwa kita harus membuat metode public static void main ya. Main kemudian string args ya. Public static void. Nah, kemudian di sini main args. Public static void main args. Nah, ini publiknya kecil ya. Karena Java case sensitive ya. Kemudian jangan lupa kurung kurawal. Nah, kalau ada kesalahan kayak gini bisa dicek di sini. Identifier cannot find symbol class main ya. Nah, jadi class mainnya belum dikenali. Kenapa itu? Mainnya ada di luar harusnya. Nah, ini harusnya di sini itu string dengan S besar ya.
main. Nah, kayak gini ya. String, ingat S-nya besar. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau udah benar kayak gitu ya, tanda merahnya udah hilang ya. Jadi nanti tanda merah itu membantu ketika kita sedang mengetik ada kesalahannya. Berikutnya membuat karakter A, J, A, V ya. Kemudian masing-masing diisi sekalian dengan sebuah huruf ya. Nah, itu nanti misalnya di sini ya. Kita buat char A gitu ya. Diisi dengan misalnya ini huruf J. Ini deklarasi ya. Kenapa ini salah? Ini harusnya petik tunggal ya. Nah, ini seperti itu ya. Untuk mempercepat bisa dikopas saja ya. Oke, meetingnya hampir berakhir. Saya end meeting dulu ya. Itu saya end meeting dulu. Setelah itu kalian bisa join lagi ya. Iya Pak. Tinggal 1 menit kalau. Kita lanjut ya. Nah, jadi tadi sampai sini ya. Kita membuat misalnya karakter A gitu ya. Ini kenapa kayak gitu ya? Ini misalnya B gitu ya. Nanti teman-teman boleh ya berkreasi ya dan mengeksplor sendiri programnya seperti apa ya. Char C misalnya kita isi ini petik tunggal ya. Misalnya V ya. Nah, misalnya kayak gitu kita punya contoh seperti itu. Ini karena kita kan latihan variabel ya. Jadi sebenarnya mirip dengan sebelumnya, cuma mencetak angka, tapi dengan memanfaatkan variabel ya. Nah, ini misalnya A, B, C saja. Di dalamnya ada nilai C, A, V ya. Kemudian sesuai contoh itu saja, kemudian membuat sebuah string. Misalnya stringnya string ya ini ya. Priadi Java gitu ya. Yang Priadi Java itu misalnya apa? Di dalamnya ada tulisan Priadi belajar Java gitu ya. Kemudian di bawahnya ada lagi mencetak ya, cetak karakter ya. Nah ini kalau kita perhatikan cara mencetak karakternya untuk menulis tulisan Java itu kan J, A, V ini saja karena nanti A-nya bisa diulang ya. Nah, nanti cara penulisannya bisa menggunakan operator string yaitu plus ya. Jadi nanti bisa kita tulis di sini system.out. Bisa dipanggil ya print ya. Print ln ya, bisa kayak gini ya. Klik tadi tab ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini misalnya mencetak data. Nah ini kalau kita mau mencetak tanda petik bisa gunakan kayak gini ya. Nah, misalnya char kan karena kita mau mencetak tipe data char itu ya. Kemudian tanda petik kayak gini ya. Nah kayak gini ya. Kemudian operator string ya. Dalam mencetak sebuah nilai itu bisa kita tambahkan
plus kayak gini ya. Nah, plus bisa kita lihat misalnya kita kasih kayak gini biar lebih rapi. Dan di sini tambahkan nilai A itu ya. A plus B plus C plus B lagi. Karena kan kita mau mencetak C A V A lagi kan. Berarti A B C B lagi ya. Kan jadi seperti itu kan. Jadi fungsi variabel itu seperti itu. Kita mendeklarasikan sekali, kemudian bisa kita pakai berkali-kali ya. Berikutnya mencetak string ya. Nah, ini mencetak string bisa kita tulis di sini misalnya system.out.print. Bisa kita pilih print ln ya, ini dengan tab ini ya, print ln ya. Di dalamnya misalnya kita kasih keterangan mencetak string, mencetak data string ya. Ini sama kita kasih kayak gini untuk mencetak tanda petik tunggal. Kalau yang sini tadi di atas petik ganda, ini bisa petik tunggal kayak gini. Ini sebagai contoh saja biar jadi referensi buat teman-teman sekalian. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan dengan variabel string yang sudah kita buat sebelumnya ini ya. Priyadi Java ini ya. Bisa kita kontrol enter Priyadi Java. Oh, Priyadi enter Java. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, harusnya program ini sudah bisa jalan. Ini agak berbeda sedikit dengan yang ada di itu ya, di materi ya. Tapi nanti silakan teman-teman berkreasi sendiri biar itu ya, explore pengetahuannya ya, tereksplor pengetahuannya. Oke, coba setelah ini kita jalankan aplikasinya. Nah ini karena tadi belum di set main kelasnya, maka ketika mencoba dijalankan itu kita akan ditawari apakah ini akan dijalankan sebagai main class. Sebenarnya bisa kita langsung klik OK begitu ya. Atau bisa juga dengan run file ya. Kalau misalnya kita memang tidak ingin menjadikan ini sebagai main class ya, run file kayak ini bisa ya. Nah ini mencetak data char. Nah, jadi tadi fungsi tanda backslash itu untuk mencetak ini ya, karena tanda petik sendiri merupakan penanda program. Jadi ketika mencetak petik di dalam tanda petik itu dengan memanfaatkan backslash ini ya, sama dengan petik tunggal seperti itu ya. Ini jadi tulisan Java. Ini ya. Jadi seperti ini. Yang ini sesuai dengan karakter string yang dimasukkan di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nanti untuk latihan-latihan berikutnya nanti silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan diposting di Siakat atau boleh di Google Classroom. Adakah pertanyaan sebelumnya? Sebelum mulai mengerjakan ya. Untuk ngirimnya itu nanti dikumpulkan di Google Classroom, Pak. Ya, Google Classroom aja deh. Itu nanti kan Berupa zip atau PDF, Pak? dua-duanya dong. Jadi untuk zip itu nanti projectnya. Kalau enggak ya gimana ya? Ya zipnya aja enggak apa-apa lah. Gitu ya. ya berarti nggak usah di PDF. Ya enggak usah, enggak apa-apa ya. Nanti pertemuan berikutnya langsung kita koreksi itu nanti dari ya tugas-tugas teman-teman yang sudah dikumpulkan nanti saya coba di sini, tapi harus bisa ya. Jadi kalau tanpa laporan nanti konsekuensinya harus itu ya menggunakan versi Java yang sama. Jadi nanti ketika saya coba di komputer saya harus bisa begitu ya.
Setuju? Halo? Nah, kalau nggak bisa gimana, Pak? Nah, kalau nggak bisa ya sebaiknya buat laporannya. Artinya itu menunjukkan bahwa itu sudah berjalan di komputer kalian. Ya coba aja deh besok. Kita kirim dua-duanya aja, Pak. Oh, udah dua-duanya. Kalau dua-duanya, artinya begini, ketika saya coba di tempat saya tidak bisa, kalian sudah punya bukti screenshotnya di versi PDF-nya itu kan? Gitu ya? Iya, Pak. Oke, Kayak setuju. yang minggu kemarin itu. Oh gitu ya udah, oh, gitu aja. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, ini saya uploadkan sekalian hari ini ya. Untuk tugasnya. Untuk meetingnya bisa diakhiri. Nanti teman-teman setelah ini bisa segera itu ya, absen di Siakat ya. Ini video rekamannya segera saya upload dan saya posting di Siakat ya. Iya, Pak. Bisa dipahami? Oke. Untuk meetingnya saya akhiri ya. Iya, Pak. Oke. And for all.